Silakan RPP-nya di-share Pak Dedi, terus nanti dimulai aja langsung. Iya Pak, siap Pak, siap. Ini Pak RPP saya. Ya. Ya, udah. Ya, sudah. Silakan dibubarkan Pak, waktunya 20 menit. Siap Pak. Pertama, mohon izin Pak Wahyono dan Pak Jati. Saya Dedi Bistamil. Saya mengajar di SMA 1 Muko-Muko. Di sini akan tampilkan salah satu perangkat pembelajaran saya yaitu RPP. Di sini seperti biasa yaitu identitas sekolah. Di sini KI-nya itu ada 4, ada KI 1 sampai 4. Dan kompetensi dasar serta indikatornya di sini ada Pak. Yang pertama itu 1.3-nya mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dan 2.3-nya itu menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan yang ke-3.3-nya itu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan 4.3 itu menyajikan hasil penelaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini indikatornya itu yang pertama itu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk 2.3 di bagian indikatornya itu menunjukkan sikap disiplin sebagai aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang berikutnya mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum, dan yang berikutnya menyajikan hasil penelaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di tujuan pembelajarannya itu saya ambil 3 Pak. Yang pertama itu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya itu menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Untuk materi pembelajaran yaitu sub materinya yang C pada bab 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum Pak. Untuk metode pembelajaran yang pertama itu pendekatan, saya sini mengambil pendekatan saintifik, dan yang kedua modelnya itu discovery learning dan PBL problem based learning. Dan yang ketiga metodenya itu tanya jawab, wawancara, diskusi, dan ceramah. Dan yang berikutnya yaitu media pembelajaran, medianya itu worksheet ataupun lembar kerja siswa. Yang berikutnya itu infocus, video pembelajaran, slide ataupun PPT, lembar penilaian. Sedangkan alat ataupun bahannya itu seperti penggaris, spidol, dan papan tulis, serta laptop dan infocus. Yang berikutnya itu sumber belajarnya itu saya di sini ngambil buku kurikulum 2013 pendidikan kewarganegaraan kelas 11 Kemendikbud tahun 2016 revisi 2016 serta pengalaman peserta didik dan guru. Masuk ke kegiatan pembelajarannya itu dibagi menjadi 3 item ya Pak. Kegiatan awal, inti, dan penutup. Di pendahuluannya itu ada 6 kegiatan. Di sini Pak,
yang pertama itu guru mengkondisikan kelas supaya suasana belajar menyenangkan dengan menerapkan salam, berdoa, serta presensinya. Yang kedua, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga itu guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, misal dengan memberikan motivasi atau bercerita kejadian faktual yang berkaitan dengan materi. Dan yang keempat, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Yang kelima itu guru menyampaikan garis besar cakupan materi. Dan yang keenam, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan yang pertama di materi yang ini. Masuk di kegiatan inti, yang pertama itu guru memberikan tontonan melalui video sesuai dengan materi. Yang kedua, guru tersebut membagikan peserta didik ke dalam 4 kelompok. Dan yang ketiga, guru meminta peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi dari berbagai sumber digital maupun cetak tentang materi yang telah diberikan tadi. Dan yang keempat itu tadi, peserta didik berdiskusi, mengolah, menganalisis, menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait dengan materi yang telah disampaikan. Dan yang kelima, peserta didik sesuai kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir di kegiatan inti, peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikan tentang materi. Di kegiatan penutup itu Pak, ada 3 saya ambil di sini, yaitu yang pertama, guru bersama-sama dengan peserta didik memberikan penekanan terhadap bentuk kesimpulan. Dalam hal ini yaitu menarik kesimpulan dari proses pembelajaran dari materi tersebut. Dan yang kedua yaitu tadi peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari berkaitan dengan dari poin yang pertama tadi. Dan yang ketiga itu guru dan peserta didik menutup pelajaran sesuai dengan mengucapkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pelajaran berlangsung dengan aman dan tertib sebagai rasa syukur telah mengikuti proses pembelajaran. Di sini yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian di sini saya ambil 3 penilaian, Pak. Yang pertama itu sikap. Sikap ini melalui observasi, pengamatan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau selama proses pembelajaran. Yang kedua itu pengetahuan. Pengetahuan ini dia berbentuk tes secara lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu keterampilan, yaitu penilaian unjuk kerja. Contohnya instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara. Di sini instrumennya Pak. Di sini ada beberapa aspek yang dinilai sangat baik, kurang baik, dan tidak baik. Itu saja Pak dari saya untuk salah satu perangkat pembelajaran saya. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Dedi, bisa didengar? Ya, bisa Pak. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Iya. Pak Dedi yang saya hormati, jadi saya belum mendengar Pak Dedi ini ngajarnya di sekolah mana atau itu dipraktekkan di mana? Oke. Yang pertama, yang kedua, tolong sekaligus saya akan mendengar apa yang sering Mas Dedi sebut host. Nah, sekarang host itu apa? Terus penerapannya di mana di
di perangkat pembelajaran Pak Dedi. Eh, Itu dulu Pak Dedi. Siap Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Izin untuk menjawab. Saya mohon maaf Pak, ada suara sebentar tadi Pak. Mohon maaf Pak, saya mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Mukomuko, tepatnya SMA Negeri 1 Mukomuko yang ada di Provinsi Bengkulu Pak. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua itu Bapak menanyakan tentang masalah HOTS, ya Pak? Ya, Ya, Mas Pak. Dedi. Ya Mas Dedi. Oke Pak, izin untuk menjawab tentang HOT itu. HOT itu adalah High Order Thinking Skill ataupun yang kita singkat HOT. Kemampuan dia ini kan memuat kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan. Berpikirnya itu secara kreatif, Pak, kreatif, kritis, berargumen, serta mengambilkan keputusan. Itu, Pak. Terus, tolong Pak Dedi, model pembelajarannya yang digunakan apa Pak Dedi? Model di sini saya menggunakan model problem based learning, Pak. Pemecahan masalah. Ya. Barangkali boleh dijelaskan langkah-langkahnya bagaimana Pak Dedi dalam melaksanakan pembelajaran dengan based learning ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Izin untuk menjawab Pak, langkah-langkah apa saja yang diterapkan, yang saya terapkan ketika menggunakan model problem based learning. Oke, kita ketahui Pak, problem based learning inilah mengutamakan dalam pemecahan masalah. Ketika dalam suatu proses pembelajaran, saya memberikan suatu masalah di dalam proses pembelajaran dengan cara yang pertama yaitu saya membagikan sesuai dengan RPP yang saya ambil tadi. Saya membagikan peserta didik saya ini ke dalam beberapa kelompok. Nanti saya memberikan setiap kelompok ini permasalahan. Contoh sebagai contoh nih Pak, sebagai materi saya yaitu menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Nah, nanti di dalam keempat kelompok ini saya memberikan masalah-masalah setiap kelompok. Misal di masalah yang kelompok ini adalah sikap yang menampilkan sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara. Nanti dia akan mendiskusikan permasalahan yang ada di kelompok mereka masing-masing. Begitu Pak. Oh iya. Pak Dedi sudah pernah mendengar istilah TIPEC ya Pak? Pernah Pak. Nah itu apa Pak? Dan bagaimana penerapannya oleh Pak Dedi di dalam di dalam perangkat pembelajaran? Ya, apa di RPP atau di mana? Siap Pak, izin menjawab Pak. Tadi Bapak udah bertanya apa itu TIPEC ya. TIPEC itu yang kita kenal Technological Pedagogic Content Knowledge atau yang kita singkat dalam bahasa singkatannya itu TIPEC, yaitu suatu proses pembelajaran yang menggunakan penerapan ataupun gabungan sistem pendidikan dengan mengedepankan teknologi, Pak. Contoh di sini seperti beberapa aplikasi-aplikasi. Contoh saya mengambilkan presensi melalui Google Classroom ataupun mengirimkan link presensi ke HP peserta didik untuk diklik untuk diisikan link presensinya. Dan juga pemberian tugas melalui quizzes, melalui Google Classroom, dan sebagainya, Pak.
Berarti di sini menggabungkan teknologi tersebut dengan proses pembelajaran, Pak. Itu, Pak. Halo, Pak Oyono. Halo Mas, tetap Ya, saya ikuti terus, saya ya, ikuti Pak. terus. Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Kalau sudah, saya ingin minta penjelasan pula di dalam mengajar itu kan perlu sumber-sumber belajar. Iya. Dengan model pembelajaran based learning, judul, topik, tujuan, itu sumber-sumber belajar apa yang dipakai Mas Dedi? Oke, di sini izin untuk nge-share-kan lagi RPP-nya, Pak. Di sini ada beberapa sumber yang sebenarnya sih gini, Pak. Di sini kemarin saya cuma mencantumkan sumbernya buku kurikulum 2013 pendidikan kewarganegaraan, Pak, kelas 11. Tetapi sumber di sini, misal apabila berkaitan dengan teknologi, kita mengambilkan suatu video tersebut dari asal muasalnya itu dari YouTube, Pak. Kita bisa mengambilkan linknya itu sebagai sumber, sebagai referensi untuk ditonton oleh siswa. Itu, Pak. Ya, tadi mulai dari hot atau berpikir tingkat tinggi. Ya. Iya, Pak. Kemudian dilanjutkan typek lah. Saya ingin minta penjelasan Pak Dedi juga dalam hal ini. Keunggulan dan kelemahan. Jadi dengar ya Pak Dedi. Ya. Keunggulan dan kelemahan. Model pembelajaran yang Pak Dedi pakai ini, based learning ini apa Pak? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Gitu. Udah, Pak. Ya. Ya. Izin untuk menjawab, Pak. Keunggulan ataupun kelebihan dari PBL ini adalah model ini menekankan siswa itu untuk berpikir secara kritis di dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, terus kelemahannya ini Pak, yang kita ketahui pola pikir dari seorang peserta didik di dalam kelas tersebut tidak akan sama, Pak. Tidak akan sama. Jadi inilah yang menjadikan titik kelemahan daripada penggunaan problem based learning ataupun pemecahan masalah. Sebentar Pak Dedi, tidak akan sama ini, tidak akan sama menangkap mata. Enggak. Cara pemahaman peserta didik kita. Misal saya ini mengajar di kelas 11 IPS misalnya, Pak. IPS 11 IPS 2 misalnya. Responnya atau yang dari di situ ada 32 orang siswa ataupun peserta didik. Tingkat daya pemahaman, respon, pengetahuan dari peserta didik saya ini tidak akan sama, Pak. Yang tidak sama responnya berarti. Ya. Terus dengan sistemnya tadi Pak, PBL ini tadi kan saya membagikan peserta didik saya itu ke dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan ada yang high, ada yang low. Tidak saya bagi rata Pak. Tidak high sama semua, low sama low semua. Itu akan menimbulkan monotonnya Pak. Monotonnya, garingnya suatu diskusi ataupun presentasi nanti. Makanya saya membagikan mereka ini ke dalam beberapa kelompok agar tidak ada yang mayoritas dia yang menguasai forum diskusi tersebut. Itu Pak. Ya. Cek Bu Rina sudah rawuh belum? Cek. Bu Rina nggak ada. Oh ya. Ya sudah. Baik, Pak Dedi. Tadi kan belum sampai tuntas, Pak. Buku-buku yang dipakai itu kan literasi tadi kan macam-macam, Pak. Ada MGMP dan sebagainya. Pak Dedi, gimana literasinya?
Literasinya nih Pak, kebetulan saya itu mengambil bukunya itu berdasarkan dari perpustakaan. Itu kebetulan itu buku penunjang kurikulum 2013 di revisi yang 2016 Pak. Itu referensi saya mengajar Pak. Nah, cuman saya belum mendapatkan revisi-revisi yang terbaru. Ketika nanti ada revisi yang terbaru, saya akan coba beralih ke revisi yang terbaru, Pak. Itu Iya, iya. untuk sumber belajarnya, Pak. Dan juga saya itu dalam beberapa tahun belakangan nih, Pak, untuk MGMP PPKN di kabupaten ini, Pak, kurang berjalan nih, Pak. Itu permasalahannya yang saya alami nih, Pak. Ya, ya, ya. Pak Dedi mengajar sudah berapa tahun, Pak Dedi? Saya ngajar dari tahun 2016, Pak. Tepatnya. Sudah cukupan 5 tahun ya. Iya. Iya, iya. Jarak sekolah dengan rumah Pak Dedi jauh? Menempuh waktu 30 menit, Pak, pakai kendaraan bermotor, Pak. Oh iya. Ya cukup lah, cukup. Jadi lumayan, Pak. Nah, ada lagi saya mendengar istilah 4C, Pak. Ada 4C. Gimana penjelasannya, Pak? Saya diberi penjelasan coba, Pak. 4C, masalah taksonomi belum, Pak? Iya, taksonomi. KKO-nya. Oke. Di bidang mana, Pak? Jadi nanti bidang yang perlu ditekankan untuk hubungan dengan perangkat pembelajaran. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Izin untuk menjawab terkait dengan kata kerja operasional ataupun taksonomi Bloom. Rumusan dari taksonomi Bloom ini, Pak. Dia ini ada 6 sih. Ada 6 kata kerja. Dia itu dibagi menjadi 2. Ada yang lots ataupun lower. Ada yang hot ataupun high. Kalau yang lower ini sebatas C1 sampai C3, seperti mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sedangkan tingkatan yang sudah hot ini udah masuk ke seperti menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi ataupun menciptakan. Itu, Pak. Iya, iya, iya. Di tempat Pak Dedi ini tadi perangkat di mana, Pak? Itu? Di sini saya ada yang hotnya, Pak. Yang hotnya, Pak, mendeskripsikan anak tersebut menganalisis dari masalah yang saya berikan tadi. Ini saya berikan, misal tadi ada 4 kelompok, saya berikan satu permasalahan, nanti mereka analisis. Ada juga dari video pembelajaran. Ini ada suatu video pembelajaran, silakan kalian analisis. Di analisis ini dia masuk ke dalam hot, yang high, yang C4-nya, Pak. Iya, iya, iya. Serta nanti mereka mengevaluasi apa sih yang didapat dari misal bersumber daripada video tontonan tadi. Nanti mereka mengevaluasi apa sih yang didapat dari video tontonan ini. Itu, Pak. Iya. Saya belum dengar teori yang dipakai dalam proses pembelajaran Pak Dedi. Oke. Teori belajar ya, Pak? Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Saya mungkin kalau untuk teori-teori itu kan banyak mungkin, Pak. Betul. Banyak. Bagaimana menciptakan teori belajar tersebut yang inovatif. Tapi di sini saya kemampuan saya baru ada 4, Pak, yang saya tahu, Pak. Ada teori behavioristik. Itu mengutamakan tentang perubahan tingkah laku di dalam proses pembelajaran, itu, Pak. Dari misal dari yang tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu. Yang kedua itu ada juga teori humanistik. Humanistik ini dia bersifatnya itu memanusiakan manusia. Dan yang ketiga itu konstruktivistik, yaitu mengintervensikan informasi ke dalam pikirannya, Pak.
Nah, dan yang terakhir itu ada teori apa lagi ya, saya baca kemarin ya. Teori kognitif, Pak. Kognitif yaitu atau gaya belajar belajar yang objektif yang berfokus pada pada apa nih? Lupa nih. Yang berfokus pada proses pembelajaran, Pak. Itu, Pak. Iya. Baik, Pak Dedi. Saya satu lagi, Pak Dedi. Ya, siap, Pak. Setelah proses belajar mengajar kan pakai untuk uji atau evaluasi. Iya, Pak. Setiap mengajar Pak Dedi ini mengadakan evaluasi akhir enggak? Kalau dia evaluasi ini, Pak, ada evaluasi yang saya ada sesuai dengan kebutuhan yang saya maksud di sini, Pak. Kalau untuk seperti pengetahuan itu memang setiap kali habis itu materi saya akan evaluasi. Kalau tetapi evaluasi menekankan pada keterampilan, sikap itu setiap proses pembelajaran saya perhatikan, apalagi berbicara tentang masalah sikap peserta didik itu selama proses pembelajaran itu, Pak. Oke. Jadi evaluasi sudah tadi. Barangkali satu lagi saya ingin tanya Pak Dedi. Ya, Pak. Pak Dedi ini nanti kalau misalnya anak 32 tadi ya. Ya, Pak. Setelah dievaluasi atau post test ya, itu masih ada kurang lebih 6 siswa, 6 peserta didik. 6 peserta didik ini bagaimana Pak Dedi membangkitkan kembali atau menguatkan kembali? Itu apa ada remedial atau ada tugas-tugas? Silakan Pak Dedi. Siap, Pak. Pertama, untuk membangkitkan minat dari 6 ini tadi, kita ambil 6 tadi ya, Pak. 6 contoh siswa yang tadi. Yang pertama itu penguatan daripada media, Pak. Saya sebagai seorang guru, bagaimana nanti membuat proses pembelajaran saya ini semenarik mungkin agar fokus siswa tersebut ataupun fokus peserta didik tersebut berfokus pada proses pembelajaran, mengikuti dari awal sampai akhir. Contoh, dengan cara menampilkan video yang berkaitan dengan materi yang kita ambil. Yang kedua, menampilkan slide PPT, menampilkan gambar-gambar. Secara tidak langsung dengan gambar slide PPT tersebut, itu akan meningkatkan minat baca peserta didik tersebut. Itu, Pak. Ya, SMA 1 Muko Bengkulu ya. Ya, Pak. Bengkulu itu masih banyak hutannya, Pak. Bengkulu itu, Pak, kebetulan kabupaten saya ini, Pak, perbatasan antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat, Pak. Penghujungnya Bengkulu. Hutan masih lebat, Pak. Di sini kalau untuk di Kabupaten Muko nih, Pak, kalau skala hutan itu, Pak, udah habis, Pak. Sebab berarti sudah tidak hutan lagi ya. Pada intinya di sini petani sawit, Pak. Oh. Gajah sudah tidak nampak ya, Pak? Enggak ada lagi tuh, Pak. Oh iya. Jadi cukup saya pikir, Pak. Jadi barangkali ya, nanti ada yang tambahkan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Wayono. Belum nampak ya, Pak Didi? Oke, terima kasih. Saya giliran berikutnya ini. Ya, Pak. Oh, Pak Jati. Dosen saya ini kemarin, Pak. Pak Dedi. Iya, Pak. Mau berdoa dulu apa gimana? Mau tegang banget. Iya, lumayan. Padahal ini, Pak, ruangan saya ini kan di lab ujian komplain ini, Pak.
ada AC-nya. Saya di lab ada AC-nya, dilengkapi dengan AC. Tapi kok panas, keringat Nah, masih iya. curang gitu. Nah, iya. Nah, itu silakan saya kasih waktu berdoa kalau perlu yasinan, Pak. Tak tunggu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak, santai aja. Ya, siap, Pak. Kalau dengan Pak Jati kan ada kemarin kan udah ketemu. Dengan Pak Ahyono ini kan istilahnya kan baru ketemu sekarang. Aduh, ya makanya nggak apa-apa, nanti kenalan lah. Pas lihat penguji Pak Wahyono, Pak Yati ketemu Pak Wahyono nih yang mana? Ini kan mikir gitu kemarin Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin Ya. saya ingin berdoa. Santai saja, Semoga, Pak. ya. Udah, Pak. Oke, Pak Dede, silakan ke atas, Pak, ke tujuan pembelajaran. Oke, siap Pak. Tujuan. Ya, ke tujuan pembelajaran. Ini Pak. Nah, ini Pak, saran saya, ini Ya, kan Pak. kalau Pak Dede perhatikan kan tujuan pembelajaran itu kan capaian yang harus dituju seorang guru ya ketika melakukan pembelajaran. Iya Pak. Nah, ini targetnya Bapak ketika menjadi guru itu harus tercapai ketika pertemuan di pertemuan yang Pak Dede sudah susun rencana pembelajarannya ini. Iya Pak. Nah, ini kalau Pak Dede perhatikan tujuan pembelajaran Bapak itu masih khususnya yang untuk pengetahuannya itu masih belum mengarah ke hot, saya pikir, sehingga kemudian ini lebih baik Pak Dede sesuaikan dengan yang ada di indikator. Siap, Kalau Pak Dede ke atas sedikit Pak, Ya, siap. itu kan kalau Pak Dede perhatikan di tujuan itu kan terakhir mendeskripsikan ya Pak. Iya Pak. Nah, ini sebenarnya guru itu di sini Pak, di bagian kompetensi pengetahuan kognitifnya 3.3 ya, itu kan mendeskripsikan sikap sesuai dengan hukum. Bapak kan sudah munculkan tadi di bawah. Nah, itu saran saya Pak, ditambahi 1 Pak, untuk dinaikkan. Supaya kemudian tidak yang di sini Pak. Di tujuan boleh, di atas juga boleh. Jadi di atas juga dinaikkan. Dinaikkan 1 Pak, jadi ditambahi 1. Siap Pak. Jadi kan di atas itu kan tadi mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, ini ditambahi 1 saja Pak, menganalisis perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Menganalisis ya Pak. Iya. Yang kemarin itu juga bingung nih Pak. Bingungnya gini Pak. Kan buat RPP kemarin ini kan bingung. Ini saya pakai kata menganalisis atau mendeskripsikan ya. Dalam kebingungan saya itu Pak, berlanjut, nggak taunya kelupaan untuk membahas masalah yang tujuan pembelajarannya tadi Pak. Nah, harusnya kalau bingung pegangannya sama Pak SBY Pak. Iya, sama Pak SBY kemarin itu. Mungkin luput dibahas dengan Ibu Alwia kemarin itu. Cuman, nah kalau gini aja Pak, kalau saran saya, kan Pak Bredi kan pakai PBL kan, betul kan? Iya Pak. Anak-anak kan nanti diminta untuk menganalisis permasalahan, betul kan? Iya Pak. Nah, sehingga kemudian itu saran saya ditambahi 1, menganalisis perilaku atau sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, nanti di atas juga sama. Di atas ditambahi ya Pak di indikatornya. Siap Pak. Menganalisis perilaku atau sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, nanti yang di atas itu juga sama Pak. Iya Pak. Dinaikkan 1. Nah, jadi kalau Bapak perhatikan menganalisis itu kan ikutnya dalam KKO-nya C4 kan. Artinya kemudian itu sudah masuk ke hot. Nah, terus yang kompetensi keterampilan itu juga dimasukkan di tujuan pembelajaran Pak, karena anak-anak kan nanti harus menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum kan, betul? Iya Pak. Nah, itu harusnya dimasukkan di tujuan. Siap Pak. Yang 4.3.
Ya, 4.3 menyajikan sistem penularan. Iya. Ya. Heeh. Oh, Nah, di itu sini kan dimasukkan di tujuan. siap, Pak. Dimasukkan di tujuan terakhir sendiri. Ya. Itu kalau bisa urut ya Pak, dari yang lots dulu ke di atas, yang Iya. hots itu ditaruh di bawah sendiri. Jadi mendeskripsikan ditaruh di Penalaran atas. ini dia menalar ini kan masuk dalam kategori hot ini, Pak. Hot, Menalar. ditaruh di bawah Pak, Ya, Pak. ditaruh di bawah sendiri. Heeh. Nah, setelah menganalisis Pak, setelah menganalisis. Nah, Siap, Pak. nah, kemudian Pak Dedi geser ke bawah Pak, di bagian, nah ini di metode pembelajaran. Ya, Pak. Pak Dedi pakai wawancara buat apa Pak? Ini, Pak, istilahnya ini. Oh iya ya. Kalau tidak pakai, dihapus saja Wawancara. Pak. Kok nyantol di mana nih macam saya nih? Kalau tidak ada, itu dihapus saja. Nanti kasihan Pak SBY sampai nangis nanti. Iya, Pak. Pak Dedi pakai tipek tidak? Di Pendekatannya. Pendekatannya pakai tipek tidak? Oh, iya nih, Pak. Kalau pendekatannya pakai tipek, ya dituliskan Pak. Artinya kalau misalnya Pak Dedi membuat media pakai PowerPoint, ada video pembelajaran yang Dengan dicantumkan, itu kan kemudian di situ pendekatan Pak Dedi tuliskan saintifik dan tipek sama tipek. tipek. Lah, Pak. Nah, Aduh. terus model Pak. Ya, ya, Pak. Kalau kita bicara model pembelajaran, itu model itu kan ibaratnya bungkus ya Pak, atau Ya, kemasan. bungkusnya. Nah, artinya kemudian kalau kita berbicara tentang model yang kita gunakan, ya harusnya satu Pak. Ah. Nah, ini kok Berarti ada dua Pak. dengan PBL-nya saja, Pak. PBL-nya saja saya pikir, Iya, discovery-nya Pak. dihapus saja. Nanti kasihan Pak SBY menangis itu. Siap, Pak. Anak didik Pak SBY. Saya jujur saja, saya kemarin ingin masuk di kelompok 3. Cuman pembagiannya nggak tahu. Jadi kan gini Pak, model pembelajaran itu kan bungkusnya. Ya. Di dalam model pembelajaran itu ada metode-metode yang kita gunakan. Ada Ya, tanya jawab, ada diskusi, isinya, ada Pak. ceramah. Mungkin PBL ini kulitnya, Iya. isinya itu seperti ceramahnya, tidak menghilangkan model pembelajaran yang tradisional, Pak. Ya, metode itu kan caranya Pak. Ibaratnya caranya. Tetapi kemudian kan model itu ibaratnya kan bentuknya atau bungkusnya. Jadi di dalam bungkusnya PBL itu ada kegiatan tanya jawab, ada kegiatan diskusi, ada kegiatan ceramah. Terus satu lagi ada penugasan tidak? Di sini untuk di materi yang ini belum ada penugasan. Penugasannya itu lebih mengedepankan. Ya, lebih mengedepankan pada pemecahan salah yang diselesaikan oleh peserta didik di kelompoknya masing-masing, Pak. Kalau PBL menganalisis permasalahan itu nggak pakai penugasan loh. Di sini kalau nanti pakai dituliskan di metode Pak. Kalau memang ada penugasan, misalnya penugasan ke anak itu untuk menganalisis kasus. Iya, Pak. Betul kan? Misal menganalisis tentang seperti kasus yang viral sekarang ini seperti kasus Sambo misal. Ya. Apa sih? Nah, itu dimunculkan Pak di metode penugasan. Siapa? Jadi ada tanya jawab, ada kegiatan diskusi, ada kegiatan ceramah, ada kegiatan penugasan. Penugasan saja Pak, jangan menganalisis Pak, tapi penugasan. Penugasan terstruktur.
Penugasan terstruktur itu artinya itu permasalahannya yang memunculkan guru, bukan Iya, siswa yang mencari sendiri. iya Pak. Paham ya Pak sampai Siap sini Pak. ya? Siap. Jadi biar Pak SD nggak menangis. Ada. Jadi dalam kemasan PBL itu ada berbagai aktivitas atau kegiatan, ada Siap. tanya jawab, ada diskusi, ceramah, penugasan. Kalau mau lebih baik, Pak, itu diurutkan, Pak. Jadi mulai dari ceramah dulu. Ceramah Guru dulu. kan ketika Iya. terus habis ceramah apa, tanya jawab, habis tanya jawab apa, diskusi atau penugasan dulu. Sehingga kemudian nantinya ini Bapak bisa Oh, melihat. mungkin ini Pak. Dari ceramah ini nanti ada penugasannya dulu terlebih dahulu. Oh, nanti baru dari penugasan ini baru ada timbul diskusinya. Dari diskusi itu ada tanya jawabnya. Mungkin seperti itu Ya Pak. nggak apa-apa. Atau Ya. kemudian kan sebenarnya Bapak ketika ceramah itu kan juga bisa menyisipkan tanya jawab kan kalau Iya memang iya Bapak iya itu Pak. Ada jadi bisa pertanyaan yang ceramah, harus yang tanya dilontarkan. jawab, Iya. ceramah, tanya jawab, penugasan baru diskusi. Ya, siap Pak. Kalau memang ada presentasi berarti tambahi presentasi terakhir Presentasi. sendiri. Presentasi. Nah, jadi kalau Bapak perhatikan, dengan kita melihat metode yang digunakan di RPP temannya Bapak atau punya Bapak, ini sudah jelas nih alurnya nih. Ya, Oh, berarti Pak Dede itu nanti melakukan ceramah dulu, habis itu iya. tanya jawab, habis itu ada penugasan, habis itu ada diskusi, habis diskusi baru presentasi. Tapi Itu. presentasi dulu baru diskusi ini Pak namanya. Nah, kalau anak-anak tersebut nanti kan dia mempresentasikan dari hasil kajian permasalahan yang dibahas di kelompoknya masing-masing. Nanti dari tanya jawab tersebut maka mereka akan berdiskusi dari misal saya bertanya tentang masalah ini kepada kelompok si A. Apa ini? Apa sih penyebab latar yang melatar belakangi kalian berbicara yang seperti itu, mengambil kesimpulan yang seperti itu, kan nanti seperti itu Pak. Perlunya diskusi. Halo Pak. Enggak, penugasan dulu terus habis itu diskusi. Enggak, bisa juga Pak. Anak itu kan dikasih tugas, habis itu anak Ya, diberikan waktu untuk memberikan suatu diskusi. permasalahan. Nah, ya. Anak kan Mereka diberikan waktu diskusikan. diskusi. Baru setelah mereka diskusi, mereka kan menghasilkan tadi kan Ya, hasil ya, telaah atau penalaran tadi ya. yang di atas. Dari apa? Begitu Pertama kan begitu. itu merupakan komponen daripada C4 sampai C6, Pak. Pertama kan dia menganalisis tersebut, menganalisis terlebih dahulu, baru dari analisis tersebut mereka itu mengevaluasi, baru dia akan menghasilkan ataupun menciptakan hasil dari telaah analisis kelompok mereka masing-masing. Nah iya, berarti kan dari diskusi kan. Nah, iya Pak. Dari diskusi hasilnya ada hasil telaah. Iya, Hasil telaah dipresentasikan. Iya Pak. Nah, terus saya mau menggarisbawahi yang lain nih yang bikin Pak SBY nangis lagi. Iya Di media. Iya nih Pak. Infokus itu bahan atau media, Pak? Sebenarnya sih bahan nih Pak. Hapus, Pak. Nah, ini mumpung Pak Fitri sudah hadir. Ini sudah ada infokusnya Pak. Nah iya, terus Pak ke Sintak Pak, inti kegiatan inti Pak. Kegiatan inti. Nanti jangan sampai Pak Fitri ikut menangis nanti lihat ya. Gitu. Di sini Pak. Ada 6 saya ambil nih Pak. Nah itu kalau mau lebih ini Pak, lebih jelas itu kan Bapak bisa mencari sintaknya PBL Pak. Sintak PBL itu kan ada 5 tahapan ya, mulai dari orientasi.
Siap, Pak. Nah, itu kalau bisa sih dimunculkan Pak, orientasi itu guru melakukan apa, siswa melakukan apa. Lalu kemudian tahap kedua setelah orientasi itu kan ada kemudian mengorganisasikan peserta didik. Di Nah, sini ketika masuk ke apa, Pak? mengorganisasikan, Salah satu yang tadi peran guru mengorganisasikan peserta didiknya secara berkelompok nih, Pak. ya kalau ini kan masih borongan ya Pak, Ya, maksudnya dari awal sampai akhir. Nah, siap. saran saya dimunculkan sintaknya Pak. Ya, Jadi siap, nanti Pak. bisa lebih ini ya, lebih tertata gitu loh. Jadi, misalnya Tata secara kegiatan rapi inti, ya, Pak. ya kegiatan inti pertama itu kan orientasi peserta didik kan. Ya, Pak. Nah, di orientasi peserta didik itu misalnya apa? Guru ngapain? Guru memberikan materi tentang apa. Terus siswa kemudian mendengarkan atau mengamati tentang apa. Siap, Pak. Nah, terus nanti masuk ke mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik itu berarti nanti guru membagi kelompok menjadi misalnya 4. Terus kemudian nanti siswa ngapain di situ? Misalnya mendapatkan tema atau topik permasalahan yang berbeda di masing-masing kelompok. Ya. Di sini Seterusnya. saya mengambilkan masalah tersebut beda-beda per kelompoknya, Pak. Kalau seandainya saya ambil satu masalah dibahas oleh 4 kelompok, dia akan terasa membosankan, Pak. Oh, ya yang penting itu Pak, nanti sintaksnya coba siap, Pak. dimunculkan. Ya, siap, Pak. Itu aja Pak, mungkin dari Ya. saya terkait dengan apa namanya masukan untuk hari ini. Ya, siap, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Wahyono, Pak Wahyu Jati Kusuma, dosen penguji. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan hari ini, Pak. Ya, silakan nanti Pak Dede di apa namanya di stop sharingnya. Ya, siap Pak. Terus minta tolong Pak nanti dipanggilkan urutan berikutnya siapa ya? Siap Pak. Berikutnya itu Pak Wahid Nurhadi. Nanti minta tolong dikabari Pak Wahid supaya masuk. Silakan nanti Pak Dedi bisa keluar. Ya, siap Pak. Nanti tinggal Pak Wahid. Ya. Pak Wahyono dan Pak Jati mohon izin untuk keluar serta untuk mengabarkan ke teman-teman mahasiswa yang lainnya yang ujian. Siap. Ya. Terima kasih Bapak. Ya Pak Dedi. Ya. Mohon izin keluar nih Pak. Ya. Silakan. Dihentikan recordnya Pak. Rekaman dihentikan. Dipencet hentikan rekaman. Hentikan rekaman. Dhuwur. Tombole ora neng sebelah kanan kuwi kan ana hentikan rekaman dibaca. Wes sih. Hentikan rekaman. Oh, merekam iki. Dipencet toh. Ada. Gue kena biru koyo ngono ndang Ora kuat. Hentikan. Mungkin